액션 let's go 저 건물을 찾으러 Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum ke materi, Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Ibu Mira Dikalian Indriani. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Mira atau terserah kalian bebas. Sebelumnya biar Ibu kenal dengan kalian, Ibu absen dulu ya. Delia Yunda. Salam kenal ya. Ya Bu. Semoga kalian betah diajar Ibu sebagai guru BK kalian yang nantinya akan bertemu dengan kalian di kelas 10 ini. Apa sih tujuan dari materi kita hari ini? Tujuannya yaitu agar kalian juga dapat tahu apa sih motivasi itu, dan motivasi itu adanya itu dari dalam diri kita dan juga orang lain yang nantinya akan membuat kita mencapai tujuan kita. Tadi Ibu sudah menanyakan di sesi awal, kenapa sih kalian mau sekolah di sini? Motivasi kalian untuk belajar sekolah di sini? Tadi ada yang mau menambah ilmu, ada yang mau katanya tadi dari etik ya, mengembangkan karir, itu bagus. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada kontrak layanan atau kontrak belajar. Jadi selama pembelajaran Ibu ini nantinya kalian akan bertemu selama 45 menit. Apa kalian setuju? Setuju. Kalau setuju berarti nanti ketika pertemuan atau pembelajaran Ibu, kita pertemuan selama 45 menit ya. Iya. Di sini Ibu juga menampilkan PPT, kalian bisa lihat terkait motivasi belajar. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap berarti Ibu akan menjelaskan terkait apa sih itu motivasi belajar. Nah, di sini kalian bisa lihat motivasi adalah dorongan dalam diri kita yang membuat kita bertindak. Tadi pada sesi awal Ibu juga menanyakan kan ke kalian, apa sih motivasi dan dorongan kalian untuk bersekolah di sini? Tadi ada yang jawabannya mencari ilmu, menambah ilmu, terus mengembangkan atau menunjukkan peluang karir. Itu bagus banget. Lalu juga tadi katanya ada yang uang jajan. Kalau misalnya ke sekolah berarti nggak ketemu uang, nggak dikasih uang jajan. Itu juga tanpa teman-teman sadari atau tanpa kalian sadari, itu suatu dorongan atau motivasi yang ada di diri kalian. Atau tujuan yang akan kalian capai. Pasti kan kalian juga nantinya setelah lulus SMA ini pasti kalian ada tujuan tertentu. Saya mau kemana? Entah itu nanti mau ke perguruan tinggi atau nantinya akan masuk ke ranah pekerjaan. Itu suatu motivasi kalian nantinya yang akan mencapai tujuan kalian itu sendiri, dan nantinya motivasi itu atau tujuan itu akan membuat kalian bertindak bagaimana kalian mau menuju kemana arahnya. Di sini ada dua bentuk motivasi. Yang pertama yaitu motivasi kalau ingin mencapai sesuatu. Kita menyebut orang ini memiliki motivasi mendekati atau moving towards. Contohnya, sesuatu motivasi untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan nilai yang tinggi. Misalnya, kalian ingin mendapatkan nilai ulangan yang tinggi, maka kalian harus melakukan apa yang bisa membuat nilai ulangan kalian tinggi, benar? Benar. Kalian belajar 24 jam atau lain hal sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah orang yang termotivasi jika akan kehilangan sesuatu atau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, contohnya ini sangat termotivasi
bentuk motivasi di mana tadi ada dari mencapai sesuatu dan ada akan kehilangan sesuatu. Di sini juga ada faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Di sini bisa lihat ada motivasi belajar berasal dari faktor internal. Nah, motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atau pemahaman betapa pentingnya belajar dan mengembangkan diri dan bekal untuk menjalani hidup. Ini juga bisa dikatakan motivasi berasal dari faktor internal itu dari diri kita sendiri ya. Kalau tadi kata saya kalian ingin mendapatkan nilai bagus, berarti itu dorongan dari diri kalian. Terus yang kedua ada motivasi belajar dari faktor eksternal, motivasi yang berasal atau motivasi yang didorong dari luar. Nah, yang dapat mempengaruhi psikologis yang bersangkutan. Misalkan ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus, kalian akan mendapatkan hadiah dari orang tua kalian. Maka itu suatu motivasi atau dorongan dari orang lain. Berarti kalian ingin nilai kalian bagus, ingin juga mendapatkan hadiah dari orang tua. Berarti motivasi kalian itu dari orang lain atau dari dorongan luar. Lalu ada sifat motivasi. Di sini Ibu menuliskan ada dua sifat motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Di sini ada dua jenis, motivasi primer dan juga motivasi sekunder. Di sini motivasi primer, motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar dari segi biologi. Lalu yang kedua ada motivasi sekunder. Misalnya orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Pasti kalian ketika ulangan atau ketika sedang belajar, kalian lupa sarapan. Jam ibu jam 7, kalian lupa sarapan. Pasti ketika perut kalian lapar yang ada di pikiran kalian bukan pelajaran ibu, tapi sarapan. Betul? Iya. Pasti kalian merasa lapar gitu. Lalu ada lagi cara meningkatkan motivasi belajar. Kalau misalkan kalian sekarang merasa motivasi belajar kalian kurang atau motivasi belajar kalian menurun, itu ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Yang pertama ada memberikan angka. Ketika guru mata pelajaran memberikan kalian ulangan, lalu hasil kalian diberikan angka baik atau sempurna yang membuat kalian akhirnya senang, maka itu akan meningkatkan motivasi belajar kalian. Betul gak? Kalau kalian mendapatkan nilai di atas nilai KKM, saya harus lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai sebelumnya, gitu kan? Harus naik nilai saya gitu. Tadi pertanyaan naik terkait bagaimana cara meningkatkan motivasi yang naik turun ya. Nah, yang ibu ketahui ya, yang pertama itu kalau cara meningkatkan motivasi belajar yang naik turun, yang pertama itu pilih metode belajarnya dulu. Selain guru, ketika kalian berada di kelas, pastikan bahwa kalian metode belajar kalian itu menyenangkan. Entah itu nanti gurunya membuat kelompok atau berdiskusi dengan kelompok lain, itu suatu metode pembelajaran. Bukan hanya guru, tapi juga orang tua juga berperan penting. Bagaimana cara ketika anak di rumah itu, bagaimana bisa mengontrol anak mereka belajar dengan metode-metode yang menyenangkan, yang tidak membuat anak-anak itu akhirnya bosan belajar di rumah. Orang tua juga sangat penting dalam metode pembelajaran. Lalu yang kedua ada maksimalkan fasilitas pembelajaran. Di sekolah ini, di SMA ini kan udah ada taman belajar, udah ada perpustakaan. Maka kalian harus bisa memanfaatkan fasilitas belajar. Kalau misalnya kalian bosan dengan keadaan pembelajaran di kelas, maka kalian harus bisa mengajukan kepada guru yang mengajar kalian bahwasanya Bu, saya ingin belajar dengan suasana yang baru, yaitu di perpustakaan.
Lalu yang selanjutnya, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, guru memberikan ujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan. Sementara ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaannya, bukan langsung dimarahi, namun dikoreksi secara baik. Gimana nanti anak-anak? Oke, ibu mau kalian dibikin 2 kelompok. Dari depan, karena ini ada 5 orang, dari depan 3 orang, belakang 3 orang, satu kelompok yang di depan itu kelompok 1, yang barisan kedua itu kelompok 2. Oke, silakan diatur kursinya, duduk per kelompok. Dari bagi kelompok, udah duduk sesuai kelompoknya? Jadi tugas kalian di sini, kalian buat atau kalian tulis tips cara meningkatkan motivasi belajar kalian. Nanti setiap kelompok nanti bacakan terkait hasil diskusi kalian. Ngerti? Sebelum itu per kelompok harus ada ketua dan juga sekretaris. Jadi kelompok kalian misalkan harus ada ketua dan juga sekretaris. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal. Mulai dari sekarang silakan diskusi. tujuan kita itu. Tinggal bagaimana caranya kita dapat mendapatkan nilai yang bagus itu. Kemudian bisa tadi dia katakan dengan mengajak teman. Pasti kalau misalkan belajar dengan sendiri kita juga cepat merasa bosan. Kalau misalkan kita mengajak teman kan pekerjaannya sulit pun terasa mudah gitu. Lalu juga tadi ada target belajar.
materi kalian dalam belajar itu bisa dengan hasil diskusi kayak yang tadi kalian sudah jalankan, sudah diberikan tugas, kemudian kalian diskusi, maka target belajar itu yang akan kalian dapati di diskusi itu. Terus juga ada kasih reward. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan kasih reward ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus, maka orang tua kalian atau guru dapat memberikan hadiah kepada kalian karena nilai kalian yang bagus. Mungkin pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah hadir dalam pertemuan Ibu. Next, kita akan bertemu di minggu depan. Silakan pimpin laki-laki sebelum kita pulang berdoa dulu. Baik, sebelum pulang marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita berdoa. Ada yang mau katanya tadi dari Eti ya, mengembangkan karir itu bagus pertanyaannya. Pertanyaannya. Dan juga ada nilai. Saya dulu. Saya dikasih lagi yang mana itu? Langsung aja mau Terus.